Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Anidia Ramadhani, mahasiswa Prodi Pendidikan Vokasional Mekatronika. Dalam video kali ini, saya akan membahas beberapa poin penting tentang Pancasila. Yang pertama, ada pengantar pendidikan Pancasila. Dalam infografis yang saya tampilkan, bisa dilihat bahwa pendidikan Pancasila merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian sesuai dengan program studinya masing-masing. Pentingnya pendidikan Pancasila ditunjukkan oleh berbagai permasalahan di Indonesia, seperti masalah kesadaran perpajakan, masalah korupsi, masalah lingkungan, masalah disintegrasi bangsa, masalah dependensi moral, masalah narkoba, masalah penegakan hukum yang adil, dan masalah terorisme. Alasan diperlukannya pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila diharapkan dapat memperkokoh modalitas akademik mahasiswa dalam berperan serta membangun pemahaman masyarakat. Antara lain, yang pertama ada kesadaran gaya hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri. Yang kedua ada kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang. Yang ketiga ada kesadaran pentingnya semangat kesatuan, persatuan atau solidaritas nasional. Yang keempat ada kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan. Yang kelima ada kesadaran pentingnya kesehatan mental bangsa. Yang keenam ada kesadaran tentang pentingnya penegakan hukum. Dan yang ketujuh ada menanamkan pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila. Sumber pendidikan Pancasila terdiri dari 4. Yang pertama ada sumber historis pendidikan Pancasila, yang kedua ada sumber sosiologis pendidikan Pancasila, dan yang ketiga ada sumber yuridis pendidikan Pancasila, serta yang keempat ada sumber politik pendidikan Pancasila. Baik, poin selanjutnya yang akan saya bahas yaitu Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Terdiri dari 3 periode. Yang pertama ada periode pengusulan Pancasila. Perumusan Pancasila pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada 29 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang. Periode perumusan Pancasila dalam sidang BPUPKI kedua pada 10-16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat, Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila. Periode pengesahan Pancasila. Setelah melalui beberapa proses persidangan Pancasila, akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia terdiri dari 5. Yang pertama ada Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Yang kedua ada Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga ada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keempat ada Pancasila sebagai jiwa bangsa. Yang kelima ada Pancasila sebagai perjanjian leluhur. Sumber tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia terdiri dari 3 sumber. Yang pertama ada sumber historis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Misalnya, sila ketuhanan sudah ada pada zaman dahulu, meskipun dalam praktik pemujaan yang beraneka ragam, tetapi pengakuan tentang adanya Tuhan sudah diakui. Yang kedua ada sumber sosiologis Pancasila.
Nilai-nilai Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Salah satu nilai yang dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang adalah nilai gotong royong. Yang ketiga ada sumber politis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila, misalnya nilai kerakyatan, dapat ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan, yang pola kehidupan bersama yang bersatu dan demokratis, yang dijiwai dengan semangat kekeluargaan, sebagaimana tercermin dalam sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Masih dengan topik yang sama tentang Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, argumen tentang dinamika. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Misalnya pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, terutama pada 1960-an, Nasakom lebih populer daripada Pancasila. Yang kedua, argumen tentang tantangan. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Yang pertama ada esensi Pancasila. Pancasila pada hakikatnya merupakan filosofis grand slang. Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama alasan filosofis berdirinya suatu negara dan setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. Yang kedua, urgensi Pancasila. Hasil survei yang dilakukan oleh Kompas yang dirilis pada 1 Juni 2008 menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang Pancasila merosot secara tajam, yaitu 48,4%. Responden berusia 17-29 tahun tidak mampu menyebutkan sila-sila Pancasila secara benar dan lengkap. 42,7% salah menyebut sila-sila Pancasila. Lebih parah lagi, 60% responden berusia 46 tahun ke atas salah menyebutkan sila-sila Pancasila. Poin selanjutnya yaitu Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Ada konsep negara dan tujuan negara. Konsep negara. Menurut Diponolo, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Dan tujuan negara yang pertama ada kekuatan, kekuasaan, dan kebesaran atau keagungan sebagai tujuan negara. Ada kepastian hidup, keamanan dan ketertiban, ada keadilan, yang keempat ada kesejahteraan, yang kelima ada kemerdekaan. Alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara karena Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa. Maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi atau cita-cita hidup bangsa. Sumber tentang Pancasila sebagai dasar negara terdiri dari 4. Yang pertama ada sumber yuridis Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kelahirannya ditempa dalam proses kebangsaan Indonesia. Yang kedua ada sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara, yaitu sewaktu ditetapkannya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pada 8 Agustus 1945.
Yang ketiga ada sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara telah berakar dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat ada sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Masih dengan poin yang sama tentang Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Dan argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila disuarakan menjadi dasar negara yang diresmikan pada 18 Agustus 1945 dengan dimasukkannya sila-sila Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan bersumberkan budaya, adat istiadat, dan agama sebagai tonggaknya, nilai-nilai Pancasila diyakini kebenarannya dan senantiasa melekat dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Argumen tentang tantangan. Pancasila harus senantiasa menjadi benteng moral dalam menjawab tantangan-tantangan terhadap unsur-unsur kehidupan bernegara, yaitu sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Esensi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara menurut Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Urgensi Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dan pedoman dalam membentuk dan menyelenggarakan negara, termasuk menjadi sumber dan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Masih sama dengan poin yang tadi tentang Pancasila sebagai dasar negara. Pengertian Pancasila. Pancasila adalah sistem ajaran bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Bangsa Indonesia meyakini kebenaran nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai pedoman berpikir dan bertindak. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Artinya, Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau power yang menjiwai kegiatan dalam membentuk negara. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Menurut perjalanan sejarah naskah pembukaan Undang-Undang Dasar berasal dari rancangan pembukaan Hukum Dasar Negara. Hukum Dasar Negara Indonesia hasil rapat panitia penyidik usul-usul atau perumus dasar negara yang beranggotakan 9 orang. Karena itu, sering disebut panitia kecil. 9 panitia kecil ini dibentuk dalam rapat anggota Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang dihadiri 38 anggota BPUPKI. Poin selanjutnya ada Pancasila sebagai ideologi negara. Konsep Pancasila sebagai ideologi negara adalah sarana pemersatu masyarakat dan pengaruh motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita. Pancasila sebagai ideologi negara secara lebih luas adalah visi atau arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama ada warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua ada penyelenggara negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Peran Pancasila sebagai ideologi negara yaitu memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila dijadikan patokan aturan oleh bangsa ini dalam berbuat di kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.